Saya Sifania Fiatur Rahmah mewakili kelompok 6 dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Ali Jinnah, pengacara, politikus, sekaligus pendiri negara Pakistan. Liga Muslim India dari tahun 1913 sampai kemerdekaan Pakistan 14 Agustus 1947. Dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pakistan hingga kematiannya. Jinnah lahir pada tanggal 25 Desember 1876 di Karachi, Pakistan. Nama yang diberikan pada Jinnah saat lahir adalah Muhammad Ali Jinnah Bai. Ia lahir dari pasangan Jinnah Bai Ponja dan istrinya Miti Bai. Adalah seorang pedagang Gujarat yang kaya dan terlahir dari keluarga penenun tekstil di desa Panelu, wilayah kerajaan Gondal. Pada kala itu tengah tumbuh besar dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Jarak yang harus ditempuh kapal dari Bombay ke Eropa menjadi sangat singkat. Merupakan penganut agama Islam Syiah, mazhab Islamiyah dengan latar belakang suku Gujarat. Namun Jinnah kemudian mengikuti mazhab 12 Imam Syiah. Jinnah merupakan anak kedua. Ia memiliki 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, termasuk adik perempuannya Fatimah Jinnah. Orang tuanya adalah penutur bahasa Gujarat dan anak-anaknya juga kemudian bisa berbicara bahasa Kutchi, Hindi, dan Inggris. Tidak banyak yang diketahui mengenai saudara-saudara Jinnah kecuali Fatimah. Tidak diketahui pula tempat mereka tinggal atau jika mereka pernah bertemu dengan Jinnah pada saat ia meniti karir hukum dan politik. Semasa kecil, Muhammad Ali Jinnah mengenyam pendidikan di Said Madrasatul Islam di Karachi dan sempat tinggal di Mumbai bersama bibinya. Namun, hanya beberapa bulan di Mumbai, ia kembali ke Karachi dan melanjutkan studinya di Christian Missionary Society High School. Ketika usianya 15 tahun, Muhammad Ali Jinnah dinikahkan dengan gadis seusianya bernama Bai. Hal ini dilakukan oleh sang ibu karena Muhammad Ali Jinnah ingin magang bersama rekan ayahnya di London, Inggris. Kembali ke Karachi, ibunya kemudian mencarikannya istri. Muhammad Ali Jinnah bertolak ke London pada 1893 dan sejak itu dia tidak pernah bertemu dengan istri atau ibunya karena keduanya meninggal selama di Inggris. Dia pun tumbuh menjadi salah satu tokoh yang menentang penjajahan Inggris atas India dan berjuang untuk komunitas Muslim di India. Salah satunya dengan mendirikan organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan yang didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah pada tahun 1906 berperan dalam usaha kemerdekaan Pakistan dari Inggris. Nama organisasi itu adalah Liga Muslim India. Liga Muslim India memiliki tujuan untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak politik serta kepentingan umat Islam di India. Selain itu, Liga Muslim India juga berusaha untuk mencegah timbulnya pemaksaan atau tekanan dari komunitas lainnya. Pada awalnya, Muhammad Ali Jinnah berjuang bersama-sama dengan anggota Kongres Hindu di India. Namun ketika menyadari bahwa agenda kedua tidak sesuai, dia memilih untuk fokus memperjuangkan kaum muslim. Dia semakin vital pada periode 1920 sampai 1930 dan 1937 sampai 1947 ketika ia menjadi presiden Liga Muslim India. Melalui Liga Muslim inilah Muhammad Ali Jinnah melahirkan resolusi Lahore yang mendesak perpisahan dari India untuk mendirikan negara Islam sendiri. Dia yakin bahwa perpisahan itu adalah satu-satunya cara untuk melestarikan tradisi muslim dan melindungi kepentingan politik manusia. 13, Jinnah terpilih sebagai ketua Liga Muslim. Pada saat itu, ia berpikir bahwa kepentingan umat Islam di India dapat diwujudkan dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang dasar. Jinnah juga sering melakukan perundingan dengan anggota Kongres India, sampai terlahirlah perjanjian Lucknow 1916, di mana perjanjian ini menjelaskan akan membagi wilayah-wilayah yang terpisah antara umat Islam dan Hindu. Ketentuan ini akan berlaku saat masanya telah tiba. Pada tahun 1920, Jinnah mundur dari Kongres karena kecewa dengan kampanye non-kooperasi yang digagas oleh Mahatma Gandhi. Gandhi mengeluarkan konsep penyatuan antara Hindu dan Muslim dalam satu negara. Hal ini tidak sependapat dengan konsep pemikiran Jinnah. Selanjutnya, diadakan konferensi meja bundar di London. Ia merasa kecewa dengan hasilnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dalam politik dan menetap di London. Pada tahun 1934, Jinnah diminta untuk kembali ke India dan akhirnya diangkat sebagai ketua tetap Liga Muslim.
1937 terjadi pemilihan di India dan Liga Muslim tidak mendapatkan suara, hanya Partai Kongres saja yang mendapatkannya. Dalam pemilihan ini, Nehru, Pangeran Mahkota India pertama, berkata bahwa kini hanya terdapat dua kekuatan, Partai Kongres dan pemerintah Inggris. Ditambah pula dengan tidak dianggapnya Liga Muslim di dalam pemerintahan. Hal ini merubah pemikiran politik Cina yang semula ingin bergabung dengan India. Kali ini ia ingin memisahkan diri dan membentuk negara sendiri yang terpisah dari India. 40. Cina percaya bahwa Muslim India harus memiliki negara mereka sendiri. Pada tahun itu, Liga Muslim yang dipimpin oleh Cina melakukan resolusi Lahore yang menuntut pemisahan bangsa bagi umat Hindu dan Islam. Pada akhirnya, Kongres dan Liga Muslim tidak dapat mencapai formula pembagian kekuasaan untuk bersatu dengan India. Pihak yang terlibat dalam Kongres akhirnya setuju untuk memisah diri dari India yang mayoritas Hindu dan kemudian negara mayoritas Muslim disebut Pakistan. 1942, Liga Muslim mengadopsi resolusi Pakistan untuk membagi India menjadi negara bagian. 4 tahun kemudian, Inggris mengirim misi kabinet ke India yang kemudian membagi negara ini menjadi 3 wilayah. Pertama dengan mayoritas Hindu membentuk India saat ini. Wilayah kedua, wilayah Muslim di barat laut, sekarang menjadi Pakistan. Dan yang ketiga terdiri dari Bengal dan Assam dengan mayoritas Muslim. Negara Pakistan diimpikan Muhammad Ali Jinnah terwujud pada 14 Agustus 1947. Keesokan harinya ia dilantik sebagai Gubernur Jenderal pertama Pakistan dan menjadi Presiden Majelis Konstituante Pakistan. Di samping itu, Muhammad Ali Jinnah juga memiliki banyak karya yang ia tulis, antara lain Nation Voice Towards Consolidation Speeches and Statements. Yang kedua, Quaid-i-Azam and Education. Yang ketiga, Quotes from the Quaid Forward by Stanley Walker. Yang keempat, Eyewitnesses of the Story, a collection of letters addressed to Quaid-i-Azam. Dan yang terakhir, The Nation's Voice United Faith and Discipline, Mei 1942 sampai Oktober 1945. Gerakan Pakistan, Muhammad Ali Jinnah sebenarnya telah mengalami penurunan kesehatan sejak 1930-an. Muhammad Ali Jinnah meninggal pada 11 September 1948 dalam usia 71 tahun karena TBC. Hingga saat ini, ia dianggap telah mengubah nasib umat Islam di anak benua India. Oleh karena itu, di Pakistan, Muhammad Ali Jinnah mendapat julukan Quaid-i-Azam atau pemimpin besar dan kaum atau bapak bangsa pendiri Pakistan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Muhammad Ali Jinnah. Salah satunya adalah sifat kepemimpinannya dalam memperjuangkan Islam dan mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dari kelompok kami, apabila ada salah kata saat kita menceritakan tokoh tersebut, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.